ini jelas ya. Kalau saya tegaskan lagi, pasien BPJS itu peraturan BPJS jelas, undang-undangnya jelas. Kalau ditarik ya, berarti itu masuk pungli. Masuk pungli. Catat pemirsa, Ini yang bilang bukan saya, bukan Pak Mogi. Ini yang punya otoritas. Kalau WAC sudah jelas, gratis. Kalau masih ada yang memungut itu dari Vaskes puskesmas memungut, berarti itu pungli. Titik. Parkir itu adalah salah satu kita berevolusi, Pak. Dari dulu zaman sebelum saya manajemen, itu pernah kita serahkan ke pihak ketiga. Ya, jadi memang pihak ketiga yang mengelola. Nggak mampu, Pak. Semerawut, nggak mampu. Sebelum saya manajemen ini, berarti akhirnya dikelola sendiri. Dikelola sendiri itu kita tuh sudah masang CCTV di setiap, kita pakai elektronik. Di situ ternyata ya kacau juga. Orang Madura ada yang nabrak mohon maaf teman-teman, portalnya nggak punya kartis kan. Kalau yang benar ya itu kan ada dendanya, pakai elektronik gitu loh, Pak. Itu juga etabrak. Terus orang ya mohon maaf kalau udah hilang itu kan denda, mau kita online udah saya. Jadi yang kedua masalah kita itu adalah lahan parkir kita memang terbatas. Nah, ini kita sedang berupaya untuk berkoordinasi dengan SMA 1 itu depan itu. Bagaimana dengan Dishub nanti di depan itu nanti kita akan Pak sounding bisa ngatur jamnya jamnya atau ada petugas atau bagaimana dengan Dishub, karena ini kan masalah parkir ini kan juga bagian dari pelayanan. Ya betul. Jadi biar orang kalau parkirnya nggak mudah, rumah sakitnya bagus ya repot juga. Jadi nanti. Tapi ini diakui tidak ditolak lah. Ada keberatan masyarakat begini ya. Makanya sekarang saya justru akan memberi kesempatan, Pak, kepada pihak ketiga yang mampu untuk menertibkan ini semua. Jadi memang, tapi dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini beralihnya dari pihak ketiga ke pengelolaan sendiri, ke mandiri, dan sekarang dievaluasi lagi ke ini ansi dalam perspektif berangkat dari pelayanan ketertiban, atau memang rumah sakit melihat ini ada omset yang diperoleh? Karena gini, kalau di BLUD itu kita bisa mendapatkan sumber pendapatan lainnya. Satunya dari parkir. Dari parkir itu kurang lebih ya sehari-hari berapa ya Mas? Mungkin sekitar, kalau dulu 5 juta waktu COVID sampai waktu COVID itu 20-an, sebelum COVID itu 60-an per bulan. Per bulan. Nah, itu akan menjadi sumber pendapatan di lain di BLUD. Cuman begini, kelemahan untuk mengelola sendiri ini Pak Aliman, ya kita harus menjaga sama-sama ini. Ada oknum uang 5.000, 10.000, 2.000 itu kan kalau parkir itu nggak seberapa, tapi kan bahaya untuk kita instansi pemerintah. Gitu loh, Pak. Jadi nanti ini kita akan terus berdiskusi dengan teman-teman, mencari format yang paling bagus. Tapi yang masalah penting adalah lahan sebenarnya. Dok, kalau tadi dokter sempat bilang bahwa di rumah sakit ini sebetulnya kalau secara skema gitu ada overload, ya mending ya ini dalam konteks ini, ya mending manfaatkan karyawan yang di sini, tapi yang betul-betul bisa menertibkan, Dok, atau minimal dilatihkan ke pihak ketiga yang mempunyai pengalaman yang bagus. Rencana saya memang begitu. Jadi memang nanti kalau ada pihak ketiga ya kita mengirim orang-orang ini yang kerja ini menjadi bekerja di sana, bagaimana teknisnya, bagaimana ini yang capable. Jadi kan orang itu kita pasrahkan ke pihak ketiga, begitu loh Pak Aliman. Atau orang-orang yang ada di sini ini dilatih, diasah gitu ya, dan di training untuk mengerti tentang masalah pengelola parkir yang profesional, Dok. Dan masih tetap dalam manajemen RSUD kan bisa juga begitu. Bisa. Jadi semua bisa. Nanti makanya kita tetap lihat ini, karena ini kan kita Pak Aliman terus terang, ini kan rumah sakit pemerintah ya. Kita tidak bisa ini kan perlu perencanaan kita. Ini kan perlu diteliti. Nanti tapi kita membuka opsi loh ini. Saya sudah
membuka opsi. Jadi monggo ada yang istilahnya, karena kalau parkir ini nggak ditata ruwet nanti. Dan juga tidak nyaman karena Tidak nyaman. Dan yang pasti ini yang pasti ini akan menjadi titik fokus dari manajemen Rumah Sakit Samarabu untuk menentukan ini apakah ini nanti ikut juga mengurai terhadap overloadnya pegawai karyawan di sini. Tapi yang pasti ini yang nomor satu adalah bagaimana ketertiban parkir ini bisa betul-betul terjamin dan bisa memberikan kenyamanan, Dok ya. Iya. Lanjut, Dok, masalah yang lain. Jadi tadi ulangi yang pertama apa tadi, Pak? Yang pertama itu terkait dengan administrasi ketika mau pulang. Oh ya, jadi lama sekali. Jadi gini, untuk mau pulang itu Pak Aliman, kita harus mengumpulkan semua data. Semua data itu dari ruangan laboratorium, dari farmasi, itu harus terkonek. Nah ini kita di 2023 sudah merencanakan rekam medis dan e-billing. Yes. Rekam medik. Ya, jadi nanti kertas-kertas itu akan Lalu pakai baju gitu. Makanya saya paperless semua nanti untuk ini kan proses. Kalau resepnya sudah mulai paperless. Artinya lamanya ini memang karena ANSI gara-gara kerja manual itu, Dok ya? Ya, jadi ada beberapa yang harus diisi manual dan seperti itu. Jadi kan memang nanti pada akhirnya, dan memang pasien kita banyak. Jadi memang saya juga ini istilahnya mohon maaf, memang kan juga menunggu resep dari DPJP-nya, dokternya juga harus proses. Nanti dengan ada RK Medik, harapan saya, ini kan budaya baru. Budaya baru itu perlu proses, perlu pengawasan, perlu lain-lain, perlu semua Pak. Jadi kalau ayo saya makanya apa yang kurang di sini, kita akan cetak. Nanti kalau dengan rekam medis ini dokter juga bisa nerapi dari istilahnya dari dokter bisa lihat kondisi pasien dari setiap titik itu ya, dari setiap titik setiap aplikasi nanti. Nah itu ya, tapi itu budaya baru. Nanti juga setelah itu kita launching. Kan teman-teman belum terbiasa. Kalau urusan itu kan sebetulnya masuk dalam internal Samarabu, tidak ada kaitannya dengan pasien kan. Itu kira-kira tahun 2023 sudah disiapkan nggak e-rekam medik itu? Sudah ini kan e-resepnya sudah jalan. Resep itu sekarang di poli itu sudah pakai ya? Dokter sudah jarang sekali yang pakai kertas. Nanti ini sudah masuk nih, sudah tinggal melanjutkan ke situ semua. Dan ini diharapkan nanti ya idealnya Pak Muyi kalau aturan itu 6 jam memang setelah ada dari dokter masih bulan 6 jam sampai itu baru memang kita makanya di titik mana nanti ayo ini kan makanya setiap nanti ada ini kan ada lagi tiap bulan nggak masalah. Dok ini nambah satu itu nambah. Ada kejadian yang sama sebetulnya. Saya ingat barusan 2 hari yang lalu ada anaknya teman gitu ya, ada teman yang sudah dipersilakan pulang jam 7 pagi, pulang jam 5 Dok. Jam 5 sore Dok. Ini segi serenggian di Dok. Artinya kalau yang 6 jam itu mungkin bisa kita maklumi, kita semua bisa maklumi. Tapi intinya persoalan-persoalan ini jangan-jangan memang ada juga oknum-oknum yang ingin yang tidak memperhatikan, abai dan macamnya. Bisa saja begitu Dok ini Dok. Iya, saya rasa kalau semua Pak Liman ingin cepat. Ini filosofinya nggak cuma pasiennya. Kita yang nakes di sini juga pengen cepat. Karena salah. Hari ini sudah ditunggu oleh pasien berikutnya gitu loh. Bokong lalu kalah gitu. Iya. Karena kan nggak bayar juga orang. Betul. Jadi nggak menambah, apalagi orasi ya. Ya maaf ya. Lain halnya kalau rumah sakit swasta dengan nambah hari, nambah bayaran. Ini kan nggak nambah. Malah kalau kita pulang lebih sore, kita ngasih makan dulu siangnya. Oh iya betul. Ini secara filosofis sebenarnya sudah. Gimana cara kita pengen lebih cepat? Nah ini yang harus saya nanti ini juga masukan buat saya nanti. Intinya ini harus lengkap. Istilahnya apa nama Gus? RK Medik. Ini sudah jalan kita, cuma tinggal eksekusi. Saya kira yang pertama itu ya. Jadi saya minta waktu karena ini juga kaget dengan UHC. Kita sempat pasien itu ruangan itu cuma 20% bagaimana karena COVID. Nah sekarang naik lagi, ini kan ritme baru lagi. Yang kedua apa Pak Muhyiddin? Antrian di poli. Di poli terlalu lama. Di poli ini. Kalau daftarnya cepat Gus. Daftarnya cepat. Ke polinya itu. Nah di poli ini memang kapasitas jam dokter spesialis kita untuk pasien yang sekarang itu memang
sebenarnya sudah mepet. Dengan 3 jam ada berapa orang nggak ingat. Kita akan membuat poli eksekutif dan poli sore. Nah, apa itu poli eksekutif? Poli eksekutif itu begini. Poli eksekutif itu BPJS lah. Ya itu aturan BPJS ya. Nanti ada memecah antrian, di mana di situ juga ada iur-biaya. Iur biaya. Iur biaya tambahan biaya. Oh iya. Sharing. Tapi itu di poli aja ya Pak. Di poli. Di poli. Untuk memecah ini ya. antrian. Ada orang yang berantri ya ikut bisa ke situ, ada pilihan. Tapi dengan catatan ada juga ya. Itu sudah diatur di peraturan BPJS sudah bisa. Kita insya Allah 2023 akan nambah poli lagi. Yang ketiga adalah poli sore. Poli sore. Jadi dokter praktek tapi sore. BPJS ini kan. Oh ini BPJS semua. BPJS sore tapi BPJS. Jadi mari lapor kok di pagi. Gitu. Di dokter-dokter sudah. Nah nanti kita. Tapi kalau eksekutif ini, insya Allah ini 2023 ini sudah pindahan ruangan. Artinya persoalan lamanya antri di poli ini dirasakan juga oleh manajemennya. Oh dirasakan, sudah dihitung Pak. Memang untuk memecah antri ini tindakan kita adalah rencana poli eksekutif dan pembukaan poli sore. Nah poli sore ini Pak, kita juga dokter-dokter yang bersedia poli sore. Nah ini kan ada beberapa yang sudah bersedia. Artinya insya Allah itu akan terurai ya dari persoalan. Tapi kan perlu waktu Pak. Ini kan kita harus dari dokter dulu. Kalau sarana gampang Pak. Jangan kan mengklikkan jadwalnya dokter dulu. Nah ini rencana ini 2003 sudah siap nggak kira-kira? Rencananya sudah. Kalau eksekutif insya Allah sudah buka. 2023 sudah buka ya. Sudah kita kirim PKS dengan BPJS nanti disurvei. Ruangannya nanti yang nggak bangun ruangan Pak, ruangan struktural itu. Ruangan tadi yang sama Pak Baby saya tunjuk itu jadi poli nanti. Okay. Untuk mengurai lamanya antri di poli. Di situ. Jadi tinggal 2 lagi. Tinggal 1 lagi kan? 1 lagi. Gimana? Masih adanya pungutan. Di puskesmas karena kurangnya masalah administrasi sama permasalahan obat gitu loh. Jadi walaupun itu harusnya tidak terjadi, tapi masih terjadi gitu di beberapa puskesmas. Masih ada pungutan dok. Itu yang perlu disampaikan juga gitu dan evaluasi UHC juga ini gitu loh. Ya, terima kasih Pak Muyi. Ini yang saya takutkan ya. Ingin pantau Pak, karena kalau tidak dibantu saya kan nggak bisa. Saya ini kan Pak Baby ini saya senang keliling-keliling ini. Pak Muyi dengan monggo saya ingin tahu di mana titik-titik teman-teman oknum ya. Bahkan ini saya satu contoh ya Pak. Kita pernah meng-SP salah satu kampus. Senang di SP. Kok bisa ya? Biar anak buah saya tahu bahwa itu nggak boleh. Nah gitu loh. Jadi ini urusan habit ya, kebiasaannya yang sulit. Jadi istilahnya, ayo saya kan minta masukan dari teman-teman semua. Jadi Dok, kalau yang barusan ini meskipun sekarang ini, mohon maaf, ini jelas ya. Kalau saya tegaskan lagi, pasien BPJS itu peraturan BPJS jelas, undang-undangnya jelas. Kalau ditarik ya, berarti itu masuk pungli. Masuk pungli. Catat pemirsa. Ini yang bilang bukan saya, bukan Pak Muyi. Ini yang punya otoritas. Kalau WAC sudah jelas, gratis. Kalau masih ada yang memungut itu dari puskesmas memungut, berarti itu pungli. Titik. Gus ya. Titik itu. Tapi pasien yang di cover BPJS ya? Ya. Bukan, mohon maaf, surat sehat. Surat sehat itu bukan ya. Jadi teman-teman tahu. Pasien kena narkoba. Iya. Nah, karena kecanduan obat itu nggak masuk. Nggak masuk. Contohnya ada beberapa lagi. Jadi jangan kecelakaan bukan tunggal. Itu nggak bisa. Jadi teman ini saya juga mumpung acara ini Pak Baiti dan Pak Muyi. Ayo kalau kecelakaan itu laporkanlah jasa harja. Ke jasa harja. Iya. Gitu. Seperti saya tuh dok ya. Karena kalau bisa di cover, ya harus ke jasa harja. Nah, kita kan. Saya nurut juga. Pak Baiti aja nurut. Begitu. Iya serius. Masyarakat ke anu juga ini. Itu Mas sudah selesai kan masalah ini? Tinggal apa lagi? Sedikit lagi. Jadi artinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi.
ada juga yang perlu diapresiasi. Oh iya. Yang pertama, Nanti closing statementnya saya kasih tahu iya, itu. oke, siap, Berarti siap. ini kan sudah persoalan ya? Sudah. Sementara itu dulu. Ya. Pak Dole lagi Pak Baidi, kan persoalan yang dipantau Pak Baidi, apa yang dikeluhkan Pak Muhyi itu kan tidak ditolak dan memang itu juga yang dirasakan konstituennya Pak Baidi kan selama ini yang sering dibicarakan Pak Baidi. Termasuk yang di sini, termasuk parkir dan macam kan sudah ada keinginan baik dari pihak manajemen rumah sakit untuk perbaiki itu. Masih perlu apa lagi kan sudah Pak Baidi, nanti kita bicara di lain waktu lagi Pak Baidi. Ayo konsentrasinya apa yang mau disampaikan? Ini kalau menurut saya rumah sakit Bangkalan ini Samrabu ini Pak Liman sudah cukup bagus kalau menurut saya. Tinggal membenahi mana yang kurang baik kita perbaiki. Makanya saya setiap 2 hari sekali ini malam-malam kadang ke sini untuk memantau itu apakah benar apa kata Pak Dokter ini mau memperbaiki gitu Pak Liman. Jadi intinya mengapresiasi ada proses pembenahan ya. Dulu nyutan semua, sekarang ada nyutan cuma tidak semua kan gitu kan ya. Sudah mulai baik. Dan masyarakat yang sabar. Kebanyakan ini kan di ke dalam ada dokter cuma keterbatasan dokter gitu. Ya. Itu aja Pak Muhyi. Pak Muhyi, silakan kalau sistemnya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa urusan kesehatan ini, urusan pelayanan ini memang sangat kompleks sekali. Jadi memang perlu maintenance secara simultan ya, terus berjalan. Nah, hal-hal yang sudah baik itu yang dulu sempat dikeluhkan oleh masyarakat, contohnya security dulu yang galak-galak sekarang sudah persuasif, nah udah itu terus ditingkatkan. Nah, terus terkait dengan senyum salam sapa ini dari para medis sudah oke lah, sudah berjalan dengan sudah mulai baik. ya. Ya kebersihan juga sudah oke gitu loh. Jadi hal-hal yang sudah baik ini jangan temporer gitu loh. Harapannya itu terus berjalan dengan baik. Jadi jangan ngaco-ngaco jadi sekarang baik besok enggak, jangan gitu. Harapannya ini terus konsisten itu. Jangan ya. Nah untuk hal-hal yang lain yang memang masih perlu secara teknis perlu dibenahi, harapannya itu menjadi atensi nanti kepada Pak Wadir juga sebagai sekdis, sehingga akhirnya ke depan ini harapan kita Bangkalan merdeka secara kesehatan itu benar-benar terwujud dengan baik. Itu. Oke, itu Pak Muhyi ya. Siap. Jadi apa tadi yang sudah dijawab dan langsung direspon otomatis. Lo nakin ngantos deku langsung direspon oleh Pak Wadir dan juga Sekdis Kadinkes terkait dengan urusan semuanya tidak ada yang ditolak dan itu diiyakan, bahkan tidak membela-bela dan itu yang menjadi bagian dari closing statement yang sangat menyejukkan tadi ya, termasuk Pak Baidi. Dok silakan masukan keras, masukan yang agak apa ya, agak perih yang diceritakan Pak Baidi itu sebagai closing statement untuk ke depan masalah tenaga kesehatan di Kota Bandung. Jadi ini Pak Baidi, Pak Muhyi, jadi saya sepakat sekali untuk kita selalu continue melakukan perbaikan. Makanya kita buka forum ini biar teman-teman juga, kalau manusia itu kan Pak Rima. Jadi kalau tidak diingatkan ya kadang-kadang ampuh terlena. Nah, ini forum ini kita buat. Ini tidak hanya Pak Muhyi dan Pak Baidi. Nanti Komisi D yang teman-teman yang lain juga akan hadir di sini. Aktivis kesehatan yang lain juga hadir di sini. Mungkin di sini juga nanti bukan saya, mungkin Bu Direktur. Mungkin nanti ada teman-teman dokter yang lain yang bisa. Inilah fungsi kita sebagai sarana pelayanan pemerintah. Gitu. Jadi saya sama Pak Baidi ini, diskusi, debat, berantem itu biasa. Tapi setelah keluar itu harus saya apresiasi. Oh Pak Baidi ini mengantar pasien. Jadi tidak ada masalah kalau saya. Tapi intinya adalah ayo kita bareng-bareng. Jangan kalau ada filosofi itu kita bekerja sama untuk kebaikan. Dan Pak Muhyi ini kira-kiranya biasa. Ini gini, tapi kan kepentingannya Pak Muhyi kan untuk pelayanan. Sampai mohon maaf ini Pak Muhyi, sampai ruang Flamboyan di Sutomo, saya suruh ngurus. Mau itu bosan siapa lagi? Mana
pasiennya di Sutomo Pak. Nah, di Sutomo ya saya jadi di Sutomo kan gitu. Ya Pak Iman sedikit menambahkan Pak Iman bahwa partisipasi masyarakat ini sebenarnya tidak sulit untuk memberikan inputan juga. Bukan hanya dari kami di dunia pergerakan, juga bukan dari Dewan aja. Karena di rumah sakit ini juga sudah ada portal untuk pengaduan. Ya. Bahkan dari BPJS sendiri baru-baru ini sudah mengeluarkan layanan aduan melalui Google Form. Jadi lewat HP aja udah bisa mengadukan. Oh nanti urusan itu saya bicara sendiri sama jangan ikut di sini. Di rumah sakit juga ada webnya. Saya sering kok. Langsung direspon. Untuk pengaduan bisa. Oke sip. Ada lagi dok yang masih belum? Ya saya kira itu. Saya minta bantuannya, supportnya dari Pak Dewan. Dan ada yang lain juga monggo. Kalau ada pengen podcast di sini lah ini saya tambahkan. Pengen podcast tapi dengan materi ya. Jadi dengan materi yang bisa kita diskusikan. Silakan langsung ke WA center saya di rumah sakit itu ada. Di Facebook rumah sakit bisa. WA centernya ada. Dok saya pengen bahas ini dong. Usulan bahas ini bisa nanti kita bahas. Terima kasih. Catatan pemirsa bagi teman-teman pergerakan yang sering yang keleper di medsos gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin dibahas tentang masalah pelayanan kesehatan baik di rumah sakit atau yang lain, bisa saja itu masuk ke portal-portal yang disediakan oleh rumah sakit Samrabu dan insya Allah akan direspon. Ya jangan langsung sekarang bisa itu dijadwalkan selanjutnya. Dan insya Allah hostnya tetap saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.